Saudara sekalian, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua. Dan izinkan saya menyampaikan renungan pendek seperti biasa di awal berbagai kegiatan hidup kita. Yang kali ini saya beri tema antusiasme hidup gereja mula-mula bagian kedua. Teksnya diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 mulai ayat 44 sampai 47 berbunyi demikian. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara sekalian, sekali lagi ini berbicara mengenai kehidupan gereja mula-mula yang sangat bergairah. Ini terjadi hanya beberapa waktu kemudian setelah Roh Kudus dicurahkan, setelah gereja Tuhan lahir di bumi. Dan seperti kita sampaikan sebelumnya bahwa pada hari itu Petrus berdiri berkhotbah di hadapan banyak orang dan 3.000 orang bertobat. Dan dikatakan 3.000 orang itulah yang kemudian dengan antusias menghidupi iman mereka. Belajar firman, bersekutu, makan bersama. Dalam bagian ini, saudaraku, kita bahkan melihat ada orang-orang itu yang sedemikian rindu menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara bahkan rela berkorban dengan pengorbanan yang luar biasa. Apa? Karena pengorbanan mereka itu adalah pengorbanan harta yang sesungguhnya menjadi harta yang bisa menjamin masa depan. Maksud saya adalah mereka menjual tanah, ladang, dijual. Tanah atau ladang itu adalah jaminan kehidupan masa depan. Apalagi dalam konteks zaman itu, saudaraku, belum ada pabrik, belum ada industri. Yang ada cuman ladang yang menghasilkan panen atau ternak. Dan mereka rela menjual dan membagikannya kepada saudara-saudara yang ada dalam persoalan itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bahkan dikatakan di sana mereka tiap hari bersekutu, dan mereka bersekutu dan berkumpul dengan segala ketulusan hati, diwarnai dengan kepedulian yang tinggi. Itulah gereja yang jauh dari egoisme, jauh dari keserakahan. Hidup bersama dalam kasih sesuai dengan ajaran kitab suci. Buah pertama dari Roh Kudus itu adalah kasih. Sebenarnya kasih tidak hanya diwujudkan dengan sikap dan kata-kata manis, tapi dengan pengorbanan. Dan dikatakan di sana mereka selalu berkumpul dengan gembira dan tulus hati, dengan sukacita, dengan ketulusan. Dan itu adalah wujud gereja yang sungguh-sungguh mengenal sabda Tuhan dan mewujudkan sabda Tuhan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Mereka bahkan dengan segala kesungguhan itu membuat banyak orang bertumbuh menjadi kuat dalam iman. Bahkan teks kita mengatakan Tuhan menambahkan jumlah mereka tiap-tiap hari. Mengapa, saudaraku? Karena kehidupan yang mereka hayati dengan gairah itu, kehidupan yang diajarkan Tuhan Yesus. Bukan sebuah rekayasa, bukan sebuah kemunafikan, tapi ketulusan, kegembiraan yang sungguh-sungguh diwujudkan dalam kebersamaan dan pengorbanan. Dan saudara sekalian, gereja hanya bisa hidup baik kalau kita juga menghayati kekristenan kita dengan ketulusan, kesungguhan, dan sekaligus pengorbanan. Semoga ini memotivasi kita di zaman modern ini, supaya kita juga bisa menghidupi hidup Kristen kita dengan antusiasme seperti gereja mula-mula. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bisa belajar dari gereja mula-mula, dan adalah doa kami supaya gereja di zaman modern tidak kehilangan antusiasme. Gereja di zaman modern, zaman kami ini, juga punya antusiasme, kesungguhan, kerinduan, rasa haus terhadap sabda Tuhan, rasa haus terhadap persekutuan, dan kerelaan untuk berbagi, berkorban, dan melayani. Karena itulah yang diajarkan kitab suci. Mohon berkat-Mu untuk hari ini, untuk gereja Tuhan. Mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami yang pada bulan-bulan ini harus berjuang keras untuk mendapatkan sekolah yang baru. Tuhan memberkati semuanya tanpa kecuali. Terpujilah nama-Mu, Bapa Surgawi. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi.